Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C, mata kuliah penyelesaian perkara nilai 3C, yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Febrian Erlando, yang kedua Erika Nadia Putri, dan yang ketiga Tauhid Dika Prestio. Di sini kami akan menjelaskan tentang negosiasi. Sini saya sendiri akan menjelaskan tentang filosofi dan pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga. Penengah yang tak berwenang mengambil keputusan atau mediasi, maupun pihak ketiga mengambil keputusan atau arbitrase dan litigasi. Negosiasi dilakukan karena adanya sengketa di antara para pihak maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan sebelum pernah dibicarakan masalah tersebut. Negosiasi dilakukan oleh negosiator, yang artinya bisa dilaksanakan oleh siapa saja, baik pihak yang memerlukan negosiasi untuk tujuan tertentu, bisa juga dilakukan oleh seorang profesional negosiator yang melakukan negosiasi atas dasar surat kuasa untuk melakukan negosiasi untuk dan atas nama prinsipalnya. Dan bagian yang ke-B, keunggulan dan kelemahan negosiasi. Keunggulan dalam negosiasi yang pertama, negosiasi dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi untuk menentukan pilihannya. Dan bagian yang kedua, negosiasi tidak bergantung pada norma hukum. Yang ketiga, negosiasi dapat memberikan uang kepada pihak yang bernegosiasi untuk menentukan kesepakatan bersama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang keempat, semua pihak berhak memperoleh kesepakatan untuk menjelaskan berbagai persoalan ketika bernegosiasi. Di sini adapun kelemahan dalam bernegosiasi. Yang pertama, negosiasi tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang kedua, sulit untuk melakukan negosiasi apabila posisi pihak-pihak yang melakukan negosiasi tidak seimbang. Dan yang ketiga, ketika bernegosiasi hasilnya tidak dapat diputuskan secara langsung. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Tauhid Dika Prastio. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai prinsip-prinsip negosiasi dan tahapan-tahapan negosiasi. C. Prinsip-prinsip negosiasi. Menurut Sarjono, menyatakan prinsip-prinsip negosiasi yaitu 1. Transparansi, merupakan kejujuran, namun bukan berarti tidak diperbolehkan menentukan taktik. Taktik yang dilakukan bukanlah suatu kebohongan. Dalam suatu negosiasi, seorang dapat menentukan suatu taktik yang tidak mengandung unsur kebohongan. Hal ini disebabkan akan dapat merugikan pihak lain yang terlibat dalam negosiasi. 2. Akuntabilitas, merupakan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, seseorang yang melakukan negosiasi hendaknya konsekuen dengan yang dikatakan. Dengan konsekuen atas apa yang dikatakan, maka pihak-pihak yang melakukan negosiasi tersebut dinilai dapat dipertanggungjawabkan perkataannya. 3. Keadilan, yang dimaksud yaitu pembagian porsi dalam suatu kerjasama harus adil. Dalam negosiasi hendaknya tidak memberikan pihak pada oknum tertentu yang dinilai lebih memiliki kepentingan. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Ini bertujuan untuk membina hubungan baik dengan partner.
Sikap saling menghargai dan menghormati hendaknya juga ditunjukkan ketika melakukan negosiasi. Ketika ada yang menyampaikan pendapatnya, hendaknya pihak lain yang mendengar juga menghargai dan menghormati yang disampaikan. Cara menunjukkan sikap tersebut salah satunya tidak memotong pembicaraan ketika ada yang menyampaikan pendapat. Selanjutnya D. Tahapan-tahapan negosiasi. Untuk melakukan negosiasi ada beberapa tahapan yang biasanya dilakukan. William menyebutkan ada 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu 1. Tahap orientasi dan mengatur posisi. Sebagai tahap awal, pada tahap ini masing-masing pihak mulai membuka kontrak dan mulai membina hubungan. Ada 3 cara mengembangkan posisi pembuka yang dikenal, yaitu A. Posisi maksimalis. Perunding yang menggunakan cara ini akan meminta sesuatu melebihi apa yang sesungguhnya dibutuhkan dan berusaha mengajukan permintaan setinggi mungkin. B. Posisi equitable. Tidak seperti perunding pada posisi maksimalis, perunding yang memiliki posisi equitable akan mengajukan permintaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. C. Posisi integratif. Di sini perunding berusaha mencapai kesepakatan yang lebih mencerminkan kepentingan bersama. 2. Tahap argumentasi. Di tahap ini, masing-masing pihak mulai memberikan gambaran masalah pokok secara jelas dan juga kekuatan serta kelemahan yang mereka miliki. Perunding mulai menjajaki konsesi apa yang dapat diberikan dan dikembangkan. 3. Tahap darurat dan kritis. Pada tahap ini, perunding mulai menyiapkan alternatif baru untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya deadlock atau adanya batas waktu perunding yang harus ditepati. 4. Tahap kesepakatan. Jika kesepakatan telah dicapai, para pihak merancang kesepakatan dan akhirnya menuangkan dalam bentuk kesepakatan formal yang ditandatangani oleh para pihak. Sementara itu, menurut Raifa, tahapan negosiasi adalah sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Untuk mempersiapkan perundingan, terlebih dahulu harus diketahui apa kebutuhan dan keinginan pihak yang bersangkutan. Perlu juga dijajaki best alternative to a negotiated agreement atau BATNA, yaitu alternatif lain jika alternatif yang diajukan dalam perundingan tidak tercapai. Dalam tahap ini, hal-hal yang berkaitan dengan logistik juga perlu dipersiapkan. 2. Tahap tawaran awal. Perunding mempersiapkan strategi di dalam menghadapi perundingan lain, bagaimana memulai tawaran pembuka, dan bagaimana menghadapi strategi pihak lawan yang bersifat ekstrim. 3. Tahap pemberian konsesi. Konsesi yang akan diberikan dapat diperhitungkan dengan melihat konsesi yang diberikan oleh pihak lain. Perlu juga diperhatikan faktor hubungan baik di masa mendatang dengan pihak lawan, persepsi tentang rasa adil dan pemahaman tentang kepentingan masing-masing pihak. 4. Tahap akhir perundingan. Pada tahap terakhir ini, kesepakatan yang telah dicapai dan komitmen para pihak dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Keberhasilan suatu negosiasi tergantung pada sikap para pihak dan kesepakatan dapat dicapai jika para pihak menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah bersama yang akan diselesaikan secara bersama pula atau joint problem solving. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Erika Nadia Putri. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang teknik-teknik negosiasi. Di sini sebenarnya tidak ada teori mengenai teknik negosiasi yang siap pakai untuk semua jenis perkara, karena masing-masing masalah atau kasus memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda jelasnya. Makanya memerlukan strategi dan teknik yang berbeda-beda dalam menanganinya. Di sini ada 4 teknik negosiasi, yaitu yang pertama ada teknik kompetitif. Teknik ini diterapkan untuk negosiasi yang bersifatnya alot. Terus adanya pihak yang mengajukan permintaan tinggi pada awal negosiasi. Terus adanya pihak yang menjaga tuntutan tetap tinggi sepanjang proses. Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas. Perunding lawan dianggap sebagai musuh. Adanya pihak yang menggunakan cara-cara berlebihan untuk menekan pihak lawan. Negosiator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat. Yang kedua ada teknik kooperatif. Teknik ini
kebalikannya menurut saya dari teknik sebelumnya, yaitu menganggap negosiator itu sendiri bukan sebagai musuh ya, tapi sebagai mitra. Terus para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, dan mau bekerja sama. Tujuan negosiator itu sendiri, dia menyelesaikan sengketa secara adil berdasarkan analisis objektif dan atas fakta hukum yang jelas. Yang ketiga ada teknik lunak atau soft. Teknik lunak ini menempatkan pentingnya hubungan timbal balik antar pihak. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan, memberi konsesi untuk menjaga hubungan timbal balik, mempercayai perunding, mudah mengubah posisi, mengalah untuk mencapai kesepakatan. Terus yang terakhir, dia beresiko saat perunding lunak ini menghadapi seorang perunding keras. Yang terjadi adalah melahirkan kesepakatan yang bersifat semu. Jadi sangat tidak cocok jika perunding yang teknik lunak ini bertemu dengan perunding teknik keras. Nah, yang terakhir di sini ada teknik keras ya, yaitu atau hard. Negosiasi lawan itu dipandang sebagai musuh. Tujuannya dari negosiasi itu untuk mendapat kemenangan, menuntut konsesi sebagai prasyarat dari hubungan baik, keras terhadap orang maupun masalah, tidak percaya terhadap perunding lawan, menuntut perolehan posisi dan menerapkan tekanan. Nah, untuk menjadi negosiator yang baik itu sendiri harus memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi yang baik, supel, keterampilan teknik yang baik, dan memiliki rasa simpati yang tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang teknik-teknik negosiasi. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.